Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jinayah. Sebelum kita menuju ke arah yang lebih jauh lagi, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jinayah adalah salah satu cabang dari yang ada dalam ilmu fikih. Kata jinayat adalah isim jamak dari kata jinayah, yang artinya isim jamak dari kata jinayatun gitu, yang artinya perbuatan melanggar aturan syarak atau dosa. Sedangkan menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang dilarang syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lain-lainnya. Macam-macam jinayah, salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan itu secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seorang, sedangkan secara istilah pembunuhan perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sebagaimana dasar hukum larangan al-qatl difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Karena ada tegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka atau mendapat dosa. Dijelaskan oleh dalam hadis Nabi SAW bersabda, pembunuh dan yang terbunuh itu masuk surga. Maka dari itu kita harus menjauhi perbuatan pembunuhan tersebut. Sekarang macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja yaitu dikisos. Pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat, denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dinaikkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarah. Jadi pembunuhan sengaja itu hukumannya berat, bro. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Hukumannya adalah membayar diyat ataupun denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuhan kafarat harus melaksanakan kafarat. Jadi teman-teman harus membayar denda. Yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat ataupun denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga
pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Rasulullah SAW bersabda, diyat khoto itu terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Jadi hukuman pembunuh itu berat. Akan tetapi jika seorang pembunuh itu kaya dan miskin, ada 2 hal. Biasanya yang kaya itu kan gampang kalau untuk membayar diat. Makanya yang kaya itu harus dihukum dengan apa tadi? Dengan apa itu? Dengan kafarah. Sedangkan kalau yang membunuh itu miskin, harus membayar denda. Karena apa? Hukuman itu agar si pelaku ataupun pembunuh itu biar ada efek jerahnya. Jadi mau tidak mau harus dihukum. Akan tetapi untuk para keluarga korban dimohon jangan main hakim sendiri. Kan masih ada yang bisa menghukumnya, yang wajib. Sekarang hikmah larangan pembunuhan. Jadi teman-teman, Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan hanyalah untuk tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Kayak tadi itu, hukuman bagi seorang pembunuh harus setimpal, dan penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Nyawa itu mahal. Maka dari itu, ayolah teman-temanku sekalian, kan tadi sudah dijelaskan hukuman bagi orang yang membunuh. Maka dari itu kita jauhi perilaku pembunuhan tersebut. Nah teman-teman, itulah beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Oh iya, satu lagi, coba apa yang kalian dapat dari video tadi, coba kalian tulis, coba kalian komentar, beri komentar, lalu saya akan menilainya nanti. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.